Ibu-ibu yang berbahagia, salah satu masalah gizi pada anak yang sering terjadi di Indonesia adalah stunting. Masalah stunting tidak hanya mempengaruhi tinggi badan anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak, kesehatan, dan masa depan anak. Karena itu, penting bagi kita untuk mengenal apa itu stunting, mana gejalanya, dampaknya, dan juga cara mencegahnya. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak masa kehamilan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Anak yang mengalami stunting biasanya memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Pada tahun 2020, WHO mendefinisikan stunting yaitu pendek atau sangat pendek yang diakibatkan nutrisi tidak adekuat dan infeksi kronis di 1000 hari pertama kehidupan yang bersifat irreversibel. Kemenkes RI juga menyatakan bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat malnutrisi kronis yang terjadi sejak awal kehamilan. Kondisi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi akumulasi dari kekurangan gizi yang berlangsung lama, serta disertai infeksi yang berulang dan juga kurangnya pola asuh yang baik. Stunting masih menjadi masalah yang cukup besar, terutama di negara berkembang. Dari data SSG di 2004 bahwa prevalensi stunting di Indonesia adalah 19,8%. Ini jauh dari target nasional yaitu 14%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal. Karena itu, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting melalui berbagai program perbaikan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan edukasi kepada masyarakat. Anak yang mengalami stunting biasanya menunjukkan beberapa gejala dan tanda. Yang pertama, anak terlihat lebih pendek daripada anak seusianya. Yang kedua, anak mudah terserang infeksi. Yang ketiga, anak terlihat lemas dan kurang aktif. Selain itu, pada beberapa kasus anak yang mengalami stunting juga dapat mengalami yang pertama, anak rentan sakit. Yang kedua, perkembangan motorik anak lebih lambat. Yang ketiga, kemampuan belajar anak kurang optimal. Stunting tidak hanya berdampak pada tinggi badan anak, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan masa depan anak. Beberapa dampak stunting antara lain yang pertama, gangguan perkembangan otak yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar dan motorik anak. Yang kedua, penurunan daya tahan tubuh sehingga anak mudah terserang penyakit. Yang ketiga, ketika dewasa, nanti anak akan berdampak penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan juga diabetes. Dan yang keempat, stunting juga menyebabkan pada produktivitas sumber daya manusia dan di masa depan. Stunting adalah masalah kesehatan yang menjadi prioritas kita dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Lakukan langkah-langkah ABCD untuk mencegah stunting pada anak, yaitu Saat masih remaja, jangan lupa minum tablet tambah darah, karena tablet tambah darah mengandung zat gizi dan asam folat untuk mencegah anemia yang menjadi penyebab stunting. Saat masih remaja, dianjurkan untuk minum 1 tablet per minggu dan saat kehamilan dianjurkan minimal 90 tablet. Ibu hamil minimal melakukan 6 kali pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Trimester ke-1 1 kali dilakukan oleh dokter, trimester kedua dilakukan 2 kali oleh dokter atau bidan, trimester ketiga dilakukan 3 kali, minimal 1 kali dilakukan oleh dokter untuk melakukan USG. 3. Datang ke posyandu setiap bulan untuk pemantauan status gizi anak dan ibu, berat badan, tinggi badan, dan imunisasi wajib dan tambahan. Yang keempat, yaitu ASI eksklusif dan MPASI. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian MPASI pada usia 6-24 bulan. Pemberian MPASI harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama usia, frekuensi, tekstur, jumlah, variasi makanan, dan kebersihan makanan. Kemudian untuk bayi usia 6-8 bulan, makanan diberikan dengan cara disaring. Untuk tekstur makanannya yaitu makanan lumat dan kental. Kemudian untuk porsinya berikan 2-3 sendok makan hingga setengah mangkuk berukuran 250 ml. Kemudian untuk frekuensinya berikan 2-3 kali makanan utama dan 1-2 kali makanan selingan. Bayi usia 9-11 bulan diberikan makanan rumahan. Diberikan
berikan setengah sampai 3/4 mangkuk yang disesuaikan dengan tekstur dan juga rasanya. Berikan ukuran 250 ml dan juga diberikan 3-4 kali makan utama dan 1-2 kali makan selingan. Bayi usia 12-24 bulan diberikan makanan biasa yang sama pada orang dewasa. Berikan 3/4 sampai dengan 1 mangkuk setiap kali makan. Berikan 3/4 kali makan utama dan juga 1-2 kali makan selingan. Dan juga perhatikan respons anak ya. Penuhi asupan protein hewani. Protein hewani seperti hati ayam, telur ayam, daging ayam, ikan, dan daging sapi dapat membantu mencegah stunting. Dikonsumsi selama masa kehamilan serta dalam praktik pembuatan MPASI pada usia 6-24 bulan dapat membantu mencegah kekurangan gizi. La Banana.